Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin Satria Nusantara terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi atau sumbangan yang mendukung kelangsungan channel ini. Pertama, Heni R. 2. Dompet Anak Bangsa. 3. FX Sunoto. 3. Agustinus P. 5. Doni JS. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih, dan bisa ditransfer ke rekening BCA, Sibank, GoPay, atau Sosiabas. Anda berkesempatan menjadi 10 pemenang terpilih yang akan mendapatkan hadiah atau cindramata. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan dari para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas dongeng Maria Kiptiah, istri Nhenet. Sumber Islam menyebutkan Nhenet memiliki istri bernama Maria. Ia bernama Maria Al-Kiptiah atau Maria binti Syama'un. Hal ini ditulis dalam kitab Tahrik At-Tabari karya Nhenet bin Jarir At-Tabari. At-Tabari menulis cerita ini sekitar 300 tahun setelah kematian Nhenet. At-Tabari menyebutkan bahwa Nhenet mengirimkan surat kepada Raja Mukhawqis dari Mesir agar ia memeluk Islam. Namun Raja Mukhawqis secara halus menolak permintaan Nhenet untuk masuk Islam. Menurut At-Tabari, jika Raja Mukhawqis memutuskan untuk masuk Islam, maka hal tersebut akan membahayakan kedudukannya sebagai Raja Mesir. Namun, sebagai upaya untuk menghormati Nhenet, maka Raja Mukhawqis memberikan seorang budak cantik bernama Maria. Maria adalah seorang budak perempuan yang dikirimkan sebagai hadiah untuk Nhenet. Diceritakan, Nhenet kemudian mengawini Maria. Tak lama berselang, Maria mengandung anak laki-laki bernama Ibrahim, namun meninggal dunia sebelum genap berusia 2 tahun. At-Tabari menyatakan ayah Maria berasal dari suku Kipti. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Maria Al-Kiptiah. Ayah Maria adalah pemeluk Kristen Koptik. Maria sejak remaja dipekerjakan kepada penguasa Mesir bernama Raja Mukhawqis. Ia bekerja di sana bersama saudara perempuannya bernama Shirin. Maria binti Syama'un atau Maria Al-Kiptiah atau Maria Koptik lahir di desa Hafan dekat Sungai Nil, Mesir. Namun, aneh bin ajaibnya, penulis sirah atau biografi Nhenet, yakni Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, tidak pernah menyebutkan keberadaan Maria sebagai istri
Henet. Muncul pertanyaan, apakah benar Henet pernah memiliki istri bernama Maria yang berasal dari Mesir dan beragama Kristen Koptik? Apakah benar Henet dan Maria hidup di Madinah dan Mekah? Siapa yang dimaksud Raja Mukhawqis dari Mesir? Dari mana ulama Islam At-Tabari mengarang atau membuat dongeng Henet menikah dengan Maria Al-Qibtiyah atau Maria Koptik dari Mesir? Let's check it out. Kita bahas sampai tuntas. Maria Al-Qibtiyah atau Maria binti Syam'un dan Syirin ditulis oleh At-Tabari sebagai dua orang bersaudara adalah dongeng atau karangan ulama Islam pada abad ke-10 Masehi. Dongeng atau karangan At-Tabari ditulis sekitar 300 tahun setelah kematian Henet. Maria dan Syirin sebenarnya adalah nama istri penguasa Sasanid Persia, yakni Raja Khosrow atau Khosrow kedua. Penguasa Sasanid Persia memiliki 3 istri masing-masing bernama Maria, Syirin, dan Gordia. Maria adalah anak perempuan penguasa Mesir bernama Maurice yang berpusat di kota Alexandria atau sekarang disebut kota Iskandariah. Maurice menjadi penguasa atau gubernur Romawi atau Bizantium yang ditempatkan di Alexandria, Mesir oleh Kaisar Romawi Tiberius II Konstantin. Kaisar Tiberius II Konstantin berkuasa antara 5 Oktober tahun 578 hingga 14 Agustus tahun 582 Masehi. Setelah Tiberius II Konstantin meninggal dunia, lalu digantikan oleh Maurice menjadi Kaisar Romawi atau Bizantium yang berkuasa antara 13 Agustus tahun 582 hingga 27 November tahun 602 Masehi. Maurice lalu menikah dengan putri Tiberius kedua Konstantin bernama Konstantina. Maria adalah anak perempuan atau putri Maurice dari wanita budak di Mesir. Pada masa Kaisar Maurice berkuasa, ia menjalin hubungan persahabatan dengan penguasa Sasanid Persia, yakni Raja Khosrow atau Khosrow kedua. Untuk mempererat persekutuan antara Romawi atau Bizantium dengan Sasanid Persia, maka Maria menikah dengan Raja Khosrow kedua. Perkawinan Raja Khosrow kedua dengan Maria melahirkan putra bernama Kafat. Kafat adalah orang yang mengeksekusi Raja Khosrow II ketika Sasanid Persia dikalahkan oleh Kaisar Romawi atau Bizantium, yakni Heraklius. Raja Khosrow kedua memiliki 3 istri, yakni pertama Maria yang merupakan putri Maurice, istri kedua adalah Gordia yang merupakan saudara perempuan Bahram Khomin, seorang jenderal Sasanid Persia, sedangkan istri ketiga bernama Syirin
yang merupakan putri dari bangsawan Armenia. Kronik yang ditulis oleh Mikael dari Syria abad ke-12 Masehi menyatakan Maria adalah putri Kaisar Maurice dari Bizantium atau Romawi. Khosrow kedua sempat melarikan diri ke Romawi atau Bizantium dan meminta perlindungan Kaisar Maurice pada saat terjadi pemberontakan Bahram Kobin pada tahun 590 Masehi. Lalu Maria dinikahkan dengan Raja Khosrow kedua guna mempererat hubungan persahabatan antara Kaisar Maurice dan Raja Khosrow kedua. Kronik Khuzistan yang ditulis pada tahun 680 Masehi menyebutkan pemimpin gereja Nestorian atau gereja Assyria Timur, yakni Katolikos Isoyab kedua dan Raja Khosrow kedua memiliki hubungan yang begitu baik. Meskipun Raja Khosrow kedua seorang pemeluk Zoroaster atau Zarathustra, tetapi ia memiliki hubungan erat dengan pemimpin gereja Nestorian. Khosrow kedua memiliki dua istri yang merupakan pemeluk Kristen, yakni Maria dari Mesir dan Shirin orang Aramean atau Armenia. Maria berasal dari gereja Koptik Mesir, sedangkan Shirin dari gereja Nestorian. Kesimpulannya adalah pertama, ulama Islam yakni At-Tabari yang menyatakan bahwa Muhammad memiliki istri atau gundik atau harem bernama Maria Al-Qibtiyah dari Mesir yang beragama Kristen Koptik adalah dongeng. Dongeng ini diciptakan sekitar 300 tahun setelah kematian Muhammad. At-Tabari sendiri hidup antara tahun 839 hingga 923 Masehi. Fakta yang sebenarnya adalah penguasa Sasanid Persia, Raja Khosrow kedua, memiliki istri bernama Maria yang merupakan putri Maurice, gubernur Romawi yang berpusat di Alexandria atau Iskandaria, Mesir. Maria adalah anak perempuan Maurice yang bukan berasal dari istri sah, tetapi dari wanita kelas budak. Pernikahan Maria dengan Raja Khosrow kedua menyebabkan Maria menjadi manusia merdeka. Maria merupakan pemeluk Kristen Koptik, makanya disebut Maria Al-Qibtiyah atau Maria orang Koptik. 2. Ulama Islam At-Tabari yang menyatakan bahwa Maria dan Shirin adalah dua orang bersaudara. Hal ini adalah dongeng atau karangan atau cerita hayalan. Fakta yang sebenarnya adalah Maria dan Shirin merupakan istri-istri dari latar belakang dan asal-usul yang berbeda. Raja Khosrow yang merupakan penganut poligami memiliki 3 istri dan banyak selir atau harem. Maria berasal dari Mesir, sedangkan Shirin berasal dari Armenia. 3. Raja Mukhawqis di Mesir yang dimaksud oleh At-Tabari adalah gubernur Romawi yang berkuasa di Mesir bernama Maurice. Sebelum menjadi Kaisar Romawi atau Bizantium, maka Maurice ditempatkan oleh Kaisar Tiberius kedua Konstantin menjadi gubernur Romawi di Mesir.
Ia menjadi gubernur di Mesir antara tahun 577 hingga 582 Masehi. Hayo, pakai logika sederhana saja. Sumber Islam atau versi Islam, yakni sirah Nabi dan hadis Nabi, menyebutkan Muhammad lahir pada tahun 570 atau 571 Masehi. Sementara Maurice menjadi gubernur atau penguasa di Mesir antara tahun 577 hingga 582 Masehi. Pertama, apakah antara tahun 577 hingga 582 Masehi Islam sudah ada? 2. Apakah antara tahun 577 hingga 582 Masehi Muhammad sudah menjadi nabi? 3. Masak Muhammad yang baru berumur antara 6 sampai 11 tahun sudah bisa berkirim surat kepada Raja Mesir Mukhawqis atau Gubernur Maurice untuk masuk Islam? Gimana mau jadi nabi kalau Muhammad baru berumur 6 sampai 11 tahun? Gimana Raja Mukhawqis atau Gubernur Maurice disuruh masuk Islam kalau Islam saja belum ada? Ayak wae. Waduh, lagi-lagi dongeng, dongeng para ulama Islam memang kagak ada matinya. Demikianlah asal-usul ulama Islam At-Tabari membuat dongeng Maria Kiptiah atau Maria Koptik menjadi istri Muhammad. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.